Sudah betul untuk menyingkirkan dua kawan saya. Terus ini orang udah berani nembak langsung ditolak gitu. Sama gue senang tadi Mas Ganjar bilang debat yang sesungguhnya tuh bisa saling ngomong. Nggak kayak gini. 1 menit belum, kayak tadi tuh kayak nggak tuntas tuh loh. Masih belum nyampe, udah move on ke topik yang lain. Ya tadi topik yang. Aduh, oke, kita break dulu, nanti kita bahas soal etika. Etika. Anda tidak pantas bicara etika. Habis ini kita bahas. Lagi panas banget. Oke, kita masih nunggu Mbak Kristina datang. Kabur orangnya yang salah. Enggak, tadi bilang mau ke toilet dulu. Soalnya dari tadi tapi gimana ya, Mas Anies nanya lagi soal etika. Kita ingat di debat 1 juga itu ditanyakan. Dan tadi tuh pertanyaannya, ini sih sampai saya tidak tega menyebutnya. Jadi gua aja yang nyebut. Kayaknya tadi mau ngomong dulu kan ada salah satu acara Gerindra yang Pak Prabowo bilang dasmu etik gitu kan. Jadi kayaknya itu tuh jadi sesuatu yang memang dibahas banget. Ya karena begini, soal etik ini kan kita semua sepakat bahwa itu adalah sebuah prinsip bagaimana menjadi pegangan seseorang ketika dia melangkah. Apalagi ini kita bicara kepemimpinan nasional. Ketika kemudian semua orang sepakat etik itu bahkan menjadi semacam payung daripada seperangkat hukum yang coba diturunkan. Mas Teguh, aku mau langsung to the point. Tadi kan disebut ada orang dalam. Tadi Mas Anies pertanyaannya spesifik banget. Ada orang dalam estate, ada orang dalam pengadaan alutsista. Menurut saya sudah menjadi rahasia umum, dan itu investigasi Tempo menyampaikan. Misalkan soal Agrinas itu kan memang berisikan kader-kader Gerindra yang menggarap food estate. Kemudian soal pengadaan alutsista ada PT TMI, itu kan sahabat terdekat Pak Prabowo juga, Pak Glenny Kaulipan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Anies adalah fakta-fakta yang ya sudah berserak menjadi dominan. Tapi yang kemudian langsung dibantah Pak Prabowo, semuanya keliru katanya. Mbak Kristina, Anda sebagai tim ses mau membela Pak Prabowo, silakan loh. Mbak malah punya fasilitas cek fakta kan, saya rasa now is the right time untuk menggunakan itu. Tapi semua keliru menurut Pak Prabowo tadi itu. Kalau Pak Prabowo bilang begitu kan, ini apalagi forum terbuka, pasti beliau yakin penuh dengan ini. Justru kita harus luruskan, saya rasa ya. Jadi kalau bisa dicek kan, mungkin datanya bisa sedikit aja untuk bisa membuktikan apa yang disangkakan tadi. Pak Prabowo udah berani Dan kemudian Pak Prabowo bilang jangan karena ambisi pribadi menghasut rakyat, kerjanya menghasut. Menghasutnya tuh di mana gitu ya? Karena begini, yang disampaikan Pak Prabowo yang indah ya, harus hilirisasi korban, setia kepada rakyat gitu. 2019 Pak Prabowo tinggalkan rakyatnya untuk bergabung pada. Kan maksudnya gini loh, jangan kemudian juga hanya glorious statement gitu, saya akan berkorban untuk rakyat dan sebagainya. Mana dia bilang bahwa bisnis saya nggak jalan 20 tahun karena nggak berkuasa gitu. Jadi maksud saya yang disampaikan Mas Anies sebenarnya adalah fakta-fakta yang kemudian dirangkai, dihidangkan di hadapan Pak Prabowo, dan ternyata beliau beliau pungkas dengan kata-kata jangan menghasut. Menghasut yang mana? Gimana itu semua kenyataan. Karena ambisi kalian menjelaskan lah. Oke, nah balik sedikit aja. Sebetulnya saya nggak suka dari belakang sih, tapi ya udah untuk 2019 ya. Karena pertama juga kita kaget kan, ketika kok Pak Prabowo kemudian bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan itu memberikan dampak luar biasa untuk polarisasi yang tadi bergabung sama Prabowo. Jadi itu sebetulnya kepentingan yang lebih besar untuk menyatukan. Karena tadi kalau nggak kita akan repot, dan ini akan panjang gitu, dan kita akan capek ngurusin hal-hal seperti ini aja. Tapi setelah kita bisa berdebat soal itu. Tapi nggak Pak, dihancurin lagi di ujung kan gitu ya kan? Udah cepetan ngomong mulu di sini. Kerjaku. Nggak jelas ini masalah etik nih. Kenyataannya begitu toh. Bicara kenyataannya begitu. Kalau soal polarisasi, mari kita berdebat. Mari kita kontak di acara tanggal berapa polarisasi? Tanya jawab, masih ada tanya jawab. Kita lihat, yuk kita lihat. Tahun 2024. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang berada di dalam Istora Senayan untuk bisa menghormati ketika ada di Istora Senayan Jakarta. Dan kepada 3 calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo, dimohon untuk menuju ke podium. Kita akan lanjutkan, Bapak, segmen tanya jawab.
Dan kami ingatkan lagi ada 6 subtema malam hari ini: pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Jadi sudah kita kunci ya, Anissa ya. Hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini, dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah maka harus dijelaskan. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit, kami persilakan Pak Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya, Pak Anies? Cukup, Pak Anies? Cukup. Baik. Langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan, tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan, agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area, dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju, dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya, makasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik Pak Anies. Udah cukup, bagus. Silakan menanggapi jawaban Pak Ganjar. Waktu 1 menit Pak Anies. Silakan. Pak Ganjar bagus. TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR, menteri-menteri yang mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini, tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Kayaknya Anies punya waktu habis, Pak Anies. Pak Ganjar, silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Karena dari perdebatan ini kayaknya dia lebih banyak. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100.
Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang, mohon tertib Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan. Kami persilakan kepada Capres nomor 2 Pak Prabowo untuk bertanya kepada Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktunya 1 menit. Pak Prabowo, kami persilakan. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Pak Prabowo. Baik, Pak Anies silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Ya. Jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru, ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Kayaknya Prabowo itu kayak membaca gitu. Bapak dan Ibu, Anies mohon kayak tenang, apa modelnya? mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan wajahnya kayak membaca, wataknya. Jawaban maupun pertanyaan dari pandangan Prabowo itu kelihatan banget. Dan kami silakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit Pak. Gimana sih, kami kayak silakan Pak Prabowo. Kayak Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka.
silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak satu. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal. Ya waktu Pak Anies jadi gubernur itu harus gimana pula modelnya? Baik. Banyak hal-hal yang kau janjikan, tapi terima kasih Pak Anies. Mohon tenang, Bapak dan Ibu, mohon tenang. Tadinya udah ini. Jadi dia kayak sebenarnya kalimat Pak Anies ini seperti kayak menjebak dia sendiri. Mohon tenang. Jadi kita kembali lagi ke jadi kita kembali ke prospek ketika Pak Anies jadi gubernur. Jadi kita kembali ke itu jadinya. Karena ucapan dia itu seperti kita mengingat kembali ketika dia menjabat sebagai gubernur. Bagaimana dia ketika menjadi gubernur, jadi seperti kayaknya dia kayak jadi kayak dia kayak membuka kepada Pak Prabowo waktu Anda 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memanggil saya data saya tidak benar. Tapi jadi kita kayak jadi dengan dia ngomong gitu, jadi Bunda jadi ingat ketika dia banyak berjanji tentang menjadi calon gubernur, tapi ketika jadi gubernur kita mana? Institute for Economic Jadi kita kayak jadi omongan dia itu sebenarnya mengembalikan kita ke memori ketika dia jadi mau mencalonkan jadi gubernur. Mari kita bicara data yang benar. Jadi kayak efficiency index kita sumbernya pun. Udah, aku mau pergi kerja dulu. Pak Anies seperti ngomongnya kayak jadi gue jadi omongan Pak Anies jadi bikin aku jadi ingat masa dia, jadi kayak tiba-tiba kesana pikiranku. Jadi kayak tiba-tiba Bunda jadi ingat kayak ketika Pak Anies jadi mau mencalonkan jadi gubernur, ketika itu dia berkampanye, seperti apa kampanyenya dia, ya kan nggak mungkin ungkapkan di sini. Jatuhnya jadi kesana, jadi kayak dia membongkar aibnya sendiri. Udah ya? Hah? Udah makan kan? Udah. Air minum masih ada nggak sih? Ganti lagi air minumnya. Nggak tahu tiba-tiba Bunda jadi ingat. Jadi kayaknya kesannya dia kayak iya, jadi Pak Anies seakan-akan kayak seperti dia membuka kartunya sendiri gitu loh. Tiba-tiba kok jadi Bunda ingat ketika dia jadi gubernur. Banyak juga kecacatan. Salah Pak Anies ini. Iya. Ya kalau orang yang ini orang kan yang menyimak.
Jadi kayak anak-anak Pak Anies ini. Jadi kayak anak-anak cara berpolitiknya. Sindir terus, nyindir terus. Nggak berubah gitu loh. Nggak ada perubahan. Bahasa dia sama kayak waktu zaman mencalonkan diri jadi gubernur. Kan disayang banget. Karena Bunda simpati tadinya. Jadi Bunda kayak mengulang lagi jadinya. Jadi takut lagi aku jadinya. Jadi takut aku milih. Udahlah Prabowo aja deh. Jadi takut aku. Nanti dana lagi keluar, uang lagi keluar, APBD lagi keluar, APBN lagi keluar. Gak jelas lagi keluar duitnya kemana-mana. Kalau Prabowo Bunda ya masih percaya gitu. Kenapa? Prabowo nggak bisa bahasa. Tapi di belakang Prabowo ini orang-orang pinter, orang-orang yang benar-benar hebat semuanya. Bahkan pengacara-pengacara pun ada di belakang dia. Dari Hotman Paris, siapa lagi satu lagi tuh yang belain. Jadi banyak dukungan, banyak yang memberi saran, gitu loh. Jadi dia nggak berjalan sendiri. Banyak dukungan. Udah. Bunda tetapkan ke Prabowo. Aku tetapkan pilihanku ke Prabowo. Gitu aja. Gak ragu aku. Aku gak mikirin politik. Tapi setidaknya aku mikirin juga orang Indonesia gitu. Ganjar nggak Bun? Ganjar Prabowo aku bingung nih dua ini. Anies sudah nggak. Ganjar Prabowo yang aku ini dalam pikiranku sekarang. Di debat itu aku lebih respect sama Pak Ganjar jatuhnya. Tapi Prabowo di belakang, aku lihat Prabowo karena lihat di belakang-belakangnya dia ini. Pendukung-pendukung Prabowo tuh orang hebat-hebat semuanya. Hebat-hebat semuanya. Makanya ketika Prabowo bilang nggak kepentingan pribadi, aku percaya omongan dia itu. Tidak ambisi untuk kepentingan pribadi gitu loh. Ya iyalah Prabowo udah kaya. Prabowo mau naikkan gaji Bun. Iya, baguslah itu. Naikkan gaji, kecilkan pajak. Naikkan gaji, kecilkan pajak. Ciptakan lapangan kerja, ya. Hapuskan persyaratan-persyaratan usia itu. Dah, cukuplah itu. Kayaknya Pak Anies kayaknya niat banget sih ya. Ingin mempermalukan Pak Prabowo. Jadi jatuhnya kayaknya niat banget gitu loh. Mungkin dia sebelum capres dia mencari informasi-informasi yang belum tentu akurat gitu loh. Hanya untuk digunakannya di apa? Kesana pula pikiran Bunda jadinya. Aduh. Aku semakin nggak tahu, hatiku jadi kayak aku punya keyakinan bahwa kayaknya Prabowo itu bisa diandalkan. Bahasa dia menampakkan kejujuran gitu loh. Dia kayak memang udah kayak apa ya?
udah bener lah gitu. Ya udah Bunda, bye dulu ya, bye semuanya.